Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Octavia dengan NIM R02200124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika sistem pengupahan di Indonesia. Hal ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata ajar Ilmu Sosial Dasar yang diampu oleh Bapak Gufronuddin SPD MSos. Nah, sebelum kita masuk ke dalam problematika yang terjadi pada pengupahan di Indonesia, alangkah baiknya kita membahas sedikit mengenai apa sih upah itu sendiri. Baiklah, dalam sebuah perjanjian kerja, pengusaha dan pekerja merupakan suatu subjek hukum yang terikat dalam hubungan kerja. Masing-masing dari mereka memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, salah satu hak pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha adalah upah. Upah itu sendiri dinyatakan dan diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh para pekerja tersebut dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, ataupun melalui peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, upah yang wajib dibayarkan itu dalam bentuk mata uang yang berlaku. Dalam peraturan pemerintah pengupahan nomor 78 tahun 2015 disebutkan secara tegas mengenai ketentuan tersebut, diantaranya pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah terdapat pada pasal 21. Kemudian upah dapat dibayarkan secara langsung atau melalui bank pada pasal 22. Sistem pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha atau pemberi kerja tidaklah sama, tergantung bidang dan jenis pekerjaan. Nah, namun ketika sistem pengupahan itu tidak sesuai dengan realitanya, maka timbullah suatu problem atau masalah dalam sistem pengupahan itu sendiri. Bisa diantaranya, yang pertama itu ada penurunan upah. Setiap pekerja itu mengidam-idamkan sebuah kenaikan upah, bukan malah penurunan upah. Namun yang terjadi itu seringkali adalah penurunan upah. Penurunan upah seringkali terjadi misalnya apabila suatu perusahaan itu mengalami penurunan pendapatan sehingga mereka juga akan menurunkan upah bagi para pekerjanya. Yang kedua, upah di bawah UMR atau UMK. Prinsipnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dibentuk untuk melindungi hak-hak para pekerja. Salah satu cara melindunginya adalah menetapkan standar upah minimum provinsi atau UMP dan standar upah minimum kabupaten kota atau UMK. Yang ketiga, pemotongan upah. Pemotongan upah itu berbeda dengan penurunan upah. Pemotongan upah itu telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan, di mana pengusaha boleh untuk melakukan pemotongan upah dikarenakan denda atau ganti rugi akibat kelalaian dari pekerja tersebut pada saat sedang bekerja. Berikut solusi yang akan saya paparkan. Di antaranya, memperbaiki kualitas para pekerja tersebut agar produktivitas dari perusahaan tersebut akan meningkat sehingga upah yang diterima akan juga semakin besar. Kemudian melalui Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Ida Fauzia mengatakan bahwa penetapan upah minimum pada tahun 2022 sebagai momentum perubahan dan perbaikan reformasi pengupahan. Perubahan peraturan mengenai pengupahan harus bisa menjawab tantangan dinamika globalisasi dan transformasi teknologi serta informasi yang berdampak pada perubahan tatanan sosial dan ekonomi termasuk pola hubungan kerja. Nah, sesungguhnya problematika yang terjadi pada sistem pengupahan di Indonesia ini belum memiliki solusi yang efektif baik dari pemerintah maupun pengusaha. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah terus berusaha semaksimal mungkin agar sistem pengupahan di Indonesia ini tidak memiliki problem atau masalah-masalah lagi dan perekonomian di Indonesia pun membaik. Baiklah, itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai problematika sistem pengupahan di Indonesia beserta solusinya. Semoga video edukasi mengenai problematika sistem pengupahan di Indonesia beserta solusinya ini bisa menambah wawasan kita semua dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.